Oke ya, jadi pada video kali ini Bapak akan membahas tentang soal kisi-kisi untuk ujian akhir sekolah untuk mata pelajaran matematika wajib ya. Jadi tolong dipahami dan dicermati. Langsung aja kita ke soalnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 lebih besar sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 ya. Oke ya, jadi ini kita pindahin semua ke kiri dulu. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikurang 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Jadi minus x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 lebih besar sama dengan 0 ya. Oke ya, ini sebentar kita butuh koreksi bentar nih. Ini kita buat jadi tambah aja sebelah sini. Ini jadi tambah, ini jadi kurang ya. Ini jadi tambah. Ini jadi tambah. Tambah 10 ya. Oke ya, kemudian kita kali minus persamaannya. Dia menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Jadi lebih kecil sama dengan 0 ya. Jangan lupa ya, kalau kita kali dengan minus tanda akan berubah ya. Kemudian kita faktorkan seperti persamaan kuadrat. Cari bilangan yang apabila dikali min 10 dijumlah dia 3 ya. Berarti itu plus 5 dan min 2. Jadi x sama dengan min 5 pembuat 0-nya. Atau x sama dengan 2. Kita buat ke garis bilangan. Minus 5, 2. Karena pangkat tertinggi tadi positif di sini, daerah yang akar dari sebelah bagian kanan itu selalu positif. Ini negatif, ini positif. Karena ada sama dengan, pembuat nolnya kita harus buletin penuh. Terus kemudian tadi lebih kecil, kita ambil yang negatif ya. Jadi jawabannya itu nanti x itu diantara min 5 atau x lebih besar sama dengan min 5 atau lebih kecil sama dengan 2 ya. Jadi ini untuk jawaban yang A-nya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal B-nya. 2x kurang 4 kuadrat lebih besar sama dengan x tambah 3 pangkat 2 ya. Jadi di sini ada beberapa metodenya ya. Kalian boleh menjabarkan atau kalian bakalan pindahkan yang di sisi kanan ke sebelah kiri. Jadi 2x dikurang 4 kuadrat dikurang x tambah 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Untuk penjabaran ini, daripada kalian jabarkan, kalian bisa menggunakan pemahaman a kuadrat dikurang b kuadrat ya. Dia akan terjabar menjadi a tambah b dikali a kurang b ya. Jadi ini sebagai a-nya, ini sebagai b-nya. Dia menjadi a tambah b a kurang b. Jadi 2x dikurang 4 tambah b-nya x ditambah 3 dalam kurung. Kemudian ini juga sama. 2x dikurang 4 dikurang x tambah 3. Lebih besar sama dengan 0 ya. Ya ini jadi 3x dikurang 1 dikali. Ini jadi x dikurang 7. Lebih besar sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya ya 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3 atau 3x sama dengan 7 ya. Buat garis bilangan 1/3 7. Positif, negatif, positif. Karena tadi lebih besar ambil yang positif ya. Dan ini juga bulatannya penuh juga ya. Jadi menjadi himpunan penyelesaiannya x lebih kecil sama dengan 1/3 atau x lebih besar sama dengan 7 ya. Oke, bisa dipahami. Itu untuk nomor satunya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini ada 2 hal, yaitu berhubungan dengan deret, aritmatika dan geometri.
Kata kuncinya untuk mendapatkan suku UN itu artinya UN itu suku ke N. Suku ke N. Sedangkan SN itu jumlah N suku pertamanya ya. Jadi harus bisa dibedai ya. Jadi kalau ditanya suku ke 9 berarti itu U9. Kalau jumlah 5 suku pertamanya berarti S5 ya. Kalau pada barisan geometri, barisan atau deret geometri, yang kalian harus ketahui adalah nilai A-nya, nilai suku pertama dan nilai rasionya ya. Dimana rumus UN itu pada geometri itu A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Sedangkan SN-nya A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kita cari dulu nilai A dan nilai R-nya. Kita mulai dari suku yang kelima dulu ya. Suku yang kelima sama dengan A dikali R pangkat 5 kurang 1, berarti pangkat 4. Yang nilainya adalah 48. Sedangkan U7-nya itu sama dengan AR pangkat 6. 7 kurang 1 ya, 6. Nilainya 192. Dari sini kita bisa dapatkan A-nya itu 48 per R pangkat 4. Substitusikan nilai A-nya ke sini. Berarti 48 per R pangkat 4 dikali R pangkat 6 sama dengan 192. Ini kalau disederhanakan menjadi 48 R pangkat 2 sama dengan 192. R pangkat 2 sama dengan 192 per 48. Atau sama dengan 4 ya. Atau bisa kita nyatakan R sama dengan akar 4. Yaitu kita anggap aja rasionya 2 ya, positif ya. Sebenarnya plus minus 2 itu. Oke, terus kemudian kita carilah suku yang ke A-nya tadi belum ya. Saya dapat R-nya, cari A-nya dari sini aja. Yang ini. Berarti A sama dengan 48 per R pangkat 4. Atau 48 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Berarti A-nya adalah 3 ya. Dapat R-nya, ada R-nya, ada A-nya. Berarti kita bisa cari nilai yang kita mau butuhkan. Kita ulang lagi. Kita dapat A-nya 3, R-nya adalah 2 ya. Plus minus 2, tapi kita anggap 2 aja lah. Dia nanya suku yang ke 9. Itu AR pangkat 8 ya. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Berarti sama dengan 867. 768 ya sebagai suku yang ke-9-nya. Dan jumlah 5 suku pertamanya S5 itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 ya. A-nya suku pertamanya 3. Rasionya tadi 2. Pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1. Jadi 3. 2 pangkat 5. Ini pangkatkan dulu ya. 32 kurang 1 per 1. Berarti 32 kurang 1 kan 31. Kali 3 93 ya. Itu untuk suku yang kelimanya. Oke, kemudian kita ke soal yang B-nya. Suatu bahasa matematika suku kedua 12, suku kelimanya 27. Suku yang ke jadi yang B-nya U12-nya suku yang kelimanya 12. Kemudian suku yang ke suku yang kedua 12, suku yang kelima 27. Ini suku yang kedua. Suku yang kelima itu 27. Terus kemudian suku dia tanya suku yang ke 20 dan jumlah 10 suku pertama.
Dia nanya U10 berapa? U20 tadi ya. Dan S10-nya ya. Oke ya, jadi kalau pada aritmatika pada geometri kita butuh suku pertama dan rasio. Pada aritmatika kita butuh suku pertama dan beda atau selisih ya. Dimana rumus UN-nya nanti sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Sedangkan SN-nya sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Atau kalau dikasih tahu suku terakhirnya A tambah UN juga bisa ya. Oke, jadi kita cari dulu pertama-tama nilai A dan B-nya. U2. Berarti kan N-nya 2. Masukkanlah ke sini ya. Ke sini. Berarti A tambah beda. 2 kurang 1 ya. Berarti jadi 1B, jadi B sama dengan 12. U5 A tambah 4B sama dengan 27. Ini dikurangkan aja. Min 3B sama dengan min 15. Berarti kita dapat B nya sama dengan 5 ya. Dapat kita B nya 5. Kita tinggal cari A nya. A tambah 5 sama dengan 12. Berarti A nya kita dapat 7. Kita dapat suku bedanya dan suku itu juga kita dapat ya. Oke ya, ini kalau kali ini sebuat agak di atas saja. Kita pindahin ke atas. Oke. Jadi tadi suku pertamanya A-nya tadi 7, bedanya 5. Berarti dia nanya U20. A tambah 19 beda. 7 tambah 19 kali 5. 7 tambah 95 ya. Berarti sama dengan 102. Itu suku yang ke-20-nya. S10. Masukkan tadi rumus SN. N per 2. 2 dikali A. Tambah 10 kurang 9. Kali bedanya 5 ya. Ini gampang aja ini ya. 5. 14. 14 tambah 45. Berarti 5 dikali 59. Sama dengan 295 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini kita masuk integral. Sebenarnya integral ini lebih ke pelajaran untuk anak IPA ya. Tapi IPS juga belajar kelas 2 ya. Kelas 11. Harusnya. Jadi sedikit bakalan bahas tentang integral dulu. Jadi kalau ada soal integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C ya. Itu integral dari fungsi dasar ya. Jadi kalau, dan ini juga ada sedikit integral sin AX itu sama dengan minus 1 per A cos AX tambah C. Integral cos AX itu sama dengan 1 per A sin AX tambah C ya. Cukup ini aja yang perlu saya kasih tahu ya di sini ya. Langsung aja kita kerjakan soal yang A-nya. Jadi integral 2x kuadrat dikurang sin x dx sama dengan ini. Jadi kita bisa buat 2. Ini kan 2-nya ini. Per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 dikurang integral dari sin itu jadi min. Jadi minus cos X karena tadi di sini nggak ada A-nya ya. A-nya 1 maksudnya ya. Tambah C. Jadi nanti bisa kita jawab ini 2 per 3 X pangkat 3 ditambah cos X tambah C ya. Yang B-nya integral dari 4x pangkat 3 dikurang cos 2x dx. Jadi 4 per
N-nya tadi 3 tambah 1 dikali X pangkat 3 tambah 1 dikurang 1/2 integral cos itu sin tadi ya, sin 2X tambah C. Ini jadi sama dengan, ini jadi X pangkat 4 dikurang setengah sin 2X tambah C ya. Jangan lupa tambah C nya. Tuh. Ya cukup sederhana lah ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ini statistik. Ini seharusnya dapat kalian kerjai masing-masing ya. Jadi pertama-tama cari dulu total frekuensinya. 21, 37, 50 ya. Oke, jadi rata-rata lebih bagus pakai rataan sementara aja. Jadi kita ambil rataan sementara ini, X sementara. Jadi kalau suruh cari rata-rata itu sama dengan, jangan di situ ya. Jadi rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah, ini kita pakai coding aja ya. Jadi kita anggap rataan ini yang pertama ini kan 0 tadi. Oke. Ini selisih dengan kelas sebelumnya, min 10. Ini min 20 kan. Ini panjang kelasnya kan 10 tadi. Ini 10, ini 20. Inilah kita anggap UI-nya ya. Baru kita kalikan dengan FI-nya. Berarti FI dikali UI. Ini jadi min 180. Ini min 120, ini 0. Ini 80, ini 100 ya. Kita cari sigmanya. Sigma FI UI sama dengan, ini jumlahkan aja ya. Min 300, 180 berarti min 120. Jadi dia rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI UI per sigma FI. Jadi sama dengan rataan sementaranya kita tambahkan bagi 2 ya. Ini jadi 74,5. Yang ini ya, yang ini kita tambahkan bagi 2. Sigma FI UI-nya min 120 per 50. Ini coret. Berarti 74,5 dikurang 2,4. Jadi sekitar 72,1 ya. Itu untuk rataannya. Kemudian untuk mediannya. Median harus cari kelas median dulu ya. Setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan FI-nya kali panjang kelasnya. Oke. Data 50 bagi 2, data yang kedua 5 ya. Jadi data yang kedua 5 itu ada di sini. Ini kelas mediannya. Jadi mediannya batas bawahnya kurangkan 0,5 ya. Berarti 69,5 tambah setengah N-nya tadi 50 dikurang frekuensi kumulatif 9 tambah 12 21 dibagi 16 dikali panjang kelasnya 10 sama dengan 69,5 ditambah 254 per 16 kali 10. Ini coret dapat 1/4. Berarti 69,5 tambah 2,5 sama dengan 72 ya. Oke ya, itu mediannya. Terus kemudian untuk modusnya itu L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C-nya ya. L-nya cari aja frekuensi paling besar. Ini batas bawahnya sama kayak tadi mediannya juga. Ini kelas sini akan 16 ya. Ini juga kelas modusnya. Tambah D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya 4. 16 kurang 12 ya. 4 tambah 8 kali panjang kelasnya 10. Berarti 69,5 ditambah 4 per 12 per 3 kali 10. Berarti 69,5 tambah 3,33 ya. Berarti sekitar 72,83 untuk modusnya ya. Oke ya, bisa dipahami ya.
Gampang-gampang kok sebenarnya ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke, ini juga harusnya easy lah ya. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, berarti merahnya ada 6, terus putihnya ada 5. Dari kotak ini diambil 4 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan sedemikian sehingga yang A-nya semua bola putih. Ya udah langsung aja ya, putih kan tadi ada 5. 4-4-nya putih, berarti 5 kombinasi 4. Nanti dapatlah 5 ya. Oke, yang B-nya. Merahnya ada 3. Jadi merahnya dari 6 merah diambil 3. Dikali putihnya 1. Berarti 5 kombinasi 1 ya. Ingat rumus faktorial ya. Jadi 6 faktorial per 6 kurang 3. 3 faktorial kali 3 faktorial. Kali ini nanti 5 ya. Ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1. Ini coret. Coret kali 5. Berarti 100 ya. Oke, paham ya. Terus yang ketiga, sini aja. Sedikit semuanya merah atau semuanya putih, atau semuanya putih ya. Jadi kita anggap aja semuanya merah. 6 kombinasi 4. Dan atau semuanya putih, kita tambahkan aja. 5 kombinasi 4. 6 kombinasi 4 tuh nanti 15. 5 kombinasi 4 tadi 5. Berarti nanti ada 20 cara pengambilannya ya. Yang D, sedikitnya terdapat 2 bola merah. Berarti kita cari pemetaannya dulu ya. Berarti bisa 2 merah, 2 putih. 3 merah, 1 putih. Atau semuanya merah, 0 putih ya. Kita carilah masing-masing kemungkinannya. Tadi merahnya ada 6 kombinasi 2. Dikali putihnya ada 5 kombinasi 2. Nanti carilah hasilnya ini berapa kan. 6 kombinasi 2 15. 5 kombinasi 2 10. 15 kali 10 berarti 150. Ini berarti 6 kombinasi 3. 5 kombinasi 1. 6 kombinasi 3 tadi 20. 20 kali 5 100. 6 kombinasi 4 dikali 5 kombinasi 0. 6 kombinasi 4 itu 15 kali 1 berarti 15. Jadi jumlahnya semua adalah 265. Oke ya. Nomor E nya ini hampir sama aja ya. Jadi 3 bola putih. Jadi kita bisa bilang 3 putih 1 merah. Atau 4 putih 0 merah ya. Cuma 2 kondisinya. Tadi putihnya ada 5 kombinasi 3 dikali 6 kombinasi 1. Ini 5 kombinasi 4 dikali 6 kombinasi 0. Jadi 5 kombinasi 3 tadi kan 15. 10 kali 6. Berarti ini 60 ya. 60. Baru ini juga 5 kali 1 berarti 5. Jadi totalnya adalah 65 ya. Oke ya, nanti waktu soal ujian itu nggak semuanya, kayak nggak soalnya nggak beranaknya. Satu-satu aja. Jadi ngerjain satu soal itu palingan ini sebentar aja ngerjain soal esainya. Paling lama palingan 10 menit ya. Nanti soal esai palingan paling lama 10 menit lagi yang kerja itu nanti. Yang penting pahami aja konsepnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Oke, jadi berikut adalah pembahasan soal untuk matematika wajib untuk esainya ya. Dan untuk pilgannya itu bakalan menyusul ya. Oke ya, thank you ya.